Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik dan terus semakin membaik. Amin ya. Terima kasih banyak kepada para subscriber setia ya. Terima kasih sudah mendukung dengan subscribe gitu. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang baru pertama kali bergabung atau baru pertama kali menemukan video saya gitu. Anda tonton, Anda nikmati, Anda renungkan, Anda telaah, Anda cermati gitu ya. Kemudian jika Anda merasa mendapatkan manfaat kebaikan gitu, pencerahan atau manfaat energi gitu ya, Anda juga klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru Anda langsung bisa tonton begitu. Karena channel Charger Kehidupan ini saya desain sebagai channel besar ya, yang temanya adalah life skill training begitu. Jadi setiap hari saya akan mengupload video yang tentu tema-temanya, judul-judulnya bisa berkaitan satu dengan yang lain atau bahkan bisa runutan begitu ya. Jadi kalau Anda terlewat satu judul, barangkali Anda akan sulit memahami di judul yang bersangkutan sedang Anda tonton itu. Kira-kira seperti itu ya. Silakan teman-teman baru nanti klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, lalu klik like, jangan lupa, kemudian share ke teman-teman, kerabat, kolega, saudara, sahabat, siapapun yang Anda pikir juga membutuhkan pencerahan yang sama seperti Anda gitu ya. Kemudian juga klik boleh tulis komen-komen positif gitu ya, untuk saling mendukung, saling membangun, saling mensupport gitu ya, berbagi energi positif ya, untuk saling mendorong supaya hidup kita semakin maju dan terus berkembang gitu ya guys ya. Jelas ya. Oke, lagi dan lagi saya ingin disclaimer video ini, saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran, bertukar ya mungkin keilmuan, visi, misi, inspirasi, motivasi, semangat dan pengalaman kehidupan dalam bentuk energi gitu yang saya akan bagikan kepada Anda semua gitu ya. So, jika Anda merasa barangkali video saya tidak bernilai apa-apa atau Anda merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari video saya, please kita sederhanakan ya guys ya. Anda tinggal skip saja video saya, tinggalkan. Sesimpel itu ya. Sekali lagi, Anda yang merasa tidak cocok dengan konten saya, skip saja. Ya, sebaliknya Anda yang merasa mendapatkan manfaat pencerahan, silakan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, share ke teman-teman, klik like, kemudian komen-komen positif. Jelas ya guys ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sebenarnya tidak penting menjadi heboh gitu ya. Kita sebaiknya berbagi energi positif. Jelas ya guys ya. Oke. Kali ini saya sebenarnya ini bagian dari video terdahulu yang baru saja kemarin saya upload soal problem solving. Once more about problem solving gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya saya lagi dan lagi ya mengingatkan kita semua, Anda dan saya, bahwa kehidupan manusia memang komprehensif, kompleks gitu ya, dengan berbagai aspek diri gitu ya. Diri saja sudah kompleks, ada tubuh, ruh dan jiwa, kemudian ada aspek sosial, kemudian ada aspek politik, dan memang sangat kompleks gitu ya. Nah, kita bersyukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan, kita menyadari bahwa ada spirit ilahi, ada roh Tuhan di dalam kita, ada hembusan nafas ilahi, jangan lupa itu. Kemudian kita punya akal budi gitu ya, yang memungkinkan kita terus berpikir, dan itulah yang membuat kita menjadi makhluk hidup yang berderajat paling tinggi. Agama mengajarkan itu ya guys ya. So, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menyoroti, menjelaskan, memahami kehidupan manusia hanya dari satu sisi disiplin ilmu saja. Menurut hemat saya, itu pasti akan confuse sendiri gitu ya. Pasti akan kejedak-kejeduk gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena manusia memang kompleks gitu. Ada proses fisika di dalam tubuh, ada reaksi kimia, ada reaksi elektromagnetik, ada neurotransmitter, macam-macam gitu, aspek sosial dan seterusnya. Jelas ya guys ya. Nah, kenapa saya ingin kembali sekali lagi tentang problem solving. Kemarin saya agak sedikit terlupa. Jadi filosofi dari problem solving adalah betul bahwa setiap masalah seharusnya ya selalu ada pemecahannya gitu, ada kesimpulan, ada keputusan yang bisa kita ambil gitu ya guys ya. Tapi sebelum lanjut deh ya, saya ingin back to basic dulu lah ya. What's the meaning of problem?
What's the meaning of problem? Apa itu sebenarnya masalah itu apa gitu? Kenapa setiap orang, maaf ya, kebanyakan orang bicara tentang masalah dan terlalu banyak masalah gitu. Ada beberapa orang yang merasa bahwa hidupnya penuh dengan masalah, misalnya seperti itu. Jadi what's the meaning of problem? Apa sih sebenarnya masalah itu gitu? Simple sekali dalam apa namanya dalam keilmuan filsafat kehidupan gitu ya. Filsafat semua menyangkut ini ya, ada matematika, sains, sosiologis dan seterusnya. Sebenarnya masalah itu adalah beda gap ya, antara harapan atau keinginan kita gitu ya dengan kenyataan atau apa yang terjadi gitu. Nah, ini masalah nih guys gitu ya. Jadi masalah adalah beda atau gap antara apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dengan kenyataan yang terjadi gitu, kenyataan yang ada. Saya kasih contoh kecil ya. Ketika Anda lapar gitu, tentu logikanya kemarin kita bahas ya, logikanya makan gitu. Nah, itu akan jadi masalah ketika Anda lihat tidak ada makanan gitu, apalagi jika Anda ternyata tidak punya uang. Nah, ini masalah bisa lebih besar itu kan. Tidak ada makanan itu masalah satu ya, tidak punya uang untuk beli makanan itu masalah dua yang lebih besar gitu ya. Ini hal-hal kecil saja gitu. Ini masalah. Jadi keinginannya kita makan, tetapi kita nggak lihat ada makanan nih, gitu ya. Begitu kita lihat dompet, kosong pula gitu. Masalah berikutnya gitu. Jadi masalah itu adalah beda atau gap ya antara apa yang kita harapkan, kita inginkan dengan kenyataan yang ada atau kenyataan yang terjadi. Nah, kalau definisi masalah adalah seperti itu, maka masuk akal jika kebanyakan orang akhirnya merasa, berpikir ya gitu, menjalani kehidupan seolah-olah gitu, seluruhnya masalah gitu. Kenapa? Ya mungkin keinginannya banyak gitu, harapannya besar, harapannya banyak gitu. Ternyata kenyataannya yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan itu, yang kita harapkan itu, sehingga masalah gitu. Saya kasih contoh kecil berikutnya, ketika seorang cowok ABG katakanlah gitu ya, kuliahan lah misalnya gitu ya, naksir seorang gadis katakanlah gitu ya, teman kampus kayak atau adik kelas atau apa gitu, ya tentu keinginannya bisa jadian gitu. Tetapi ketika ditolak, nah ini masalah nih, beda gitu, keinginannya jadian, jadi pacar gitu ya, jadi gebetan gitu, ternyata ditolak, masalah nih guys gitu ya. Ya mungkin buat beberapa kita yang sudah berpengalaman ya, misalnya yang sudah pernah yang menikah gitu ya, yang sudah punya pasangan, itu mungkin hari ini kita bisa senyum-senyum. Kenapa? Karena kita dulu mengalami itu. Tetapi buat yang bersangkutan itu bisa jadi masalah besar guys. Bukan satu dua akhirnya yang persoalan dari sisi percintaan itu membuat orang jadi bahkan stres berat gitu, depresi, sampai ya Anda dan saya pernah dengar itu ya, sampai ada yang bunuh diri segala macam gitu ya, ketika cinta tak sampai gitu ya. Atau bahkan ada bahasa-bahasa umum ya, cinta ditolak dukun bertindak misalnya seperti itu. Kenapa? Intinya nggak ingin ada masalah guys gitu ya, karena masalah tidak asik, memang tidak enak punya masalah gitu ya. Tetapi persoalannya, ini nasihat bijak, nasihat orang tua gitu, selama kita hidup di dunia ini ya memang akan selalu ada masalah. Why? Kenapa? Ya karena dunia ini memang nisbi, seperti saya cerita kemarin, dualisme ya. Mungkin ya katakanlah ambigu dalam tanda petik gitu, panas dingin, tinggi rendah, panjang pendek dan seterusnya gitu ya. Ya cinta benci, kita selalu begitu gitu, sehingga kadang-kadang apa yang kita inginkan memang tidak yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya ya banyak masalah gitu. Misalnya seorang pelamar, applicant baru gitu ya, melamar katakanlah lulusan kuliah katakanlah gitu ya, sudah S1, kemudian dengan semangat 45 melamar kerja, tentu dengan harapan diterima bukan gitu ya. Nah, ketika bahkan direspon pun tidak, panggilan psikotes tidak, panggilan interview tidak, tentu masalah gitu ya. Nah, ada banyak orang yang ketika kenyataan atau sesuatu yang terjadi tidak seperti yang diinginkan atau diharapkan, itu masalah dan bisa jadi pelik gitu. Nah, makanya kenapa? Karena tadi ambigu, dualisme, nisbi gitu ya, sehingga memang cenderung hampir setiap hari kita bermasalah. Makanya ada nasihat joke ya, guyonan gitu, penceramah-penceramah agama biasanya menyebut ini, kalau kamu nggak mau punya masalah ya mati saja gitu. Iya guys, sepanjang kita hidup ini memang ya masalah, bisa jadi memang masalah gitu. Anda lagi nyantai, katakanlah Anda di kota besar sekarang ya, katakanlah Anda di halte busway gitu ya, tiba-tiba Anda pengen ke toilet gitu, itu masalah guys gitu loh ya.
keinginannya Anda buru-buru nih ke kantor misalnya gitu ya, nunggu busway sudah dari tadi ngantri, tiba-tiba pas begitu busway datang, aduh Anda pas ke toilet, pengen ke toilet misalnya begitu, itu masalah ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kecil pun itu bisa jadi masalah guys gitu, dan yang masalah kecil buat seseorang itu bisa jadi masalah besar untuk orang lain gitu. Ingat, ada hukum eksistensialitas jadi setiap orang ada pada keberadaannya masing-masing secara hakiki. Jadi ya satu masalah belum tentu juga masalah untuk orang lain gitu ya. Jadi kebahagiaan seseorang itu belum tentu kebahagiaan orang lain gitu. Makanya kalau dulu ada cerita perjodohan orang tua, ada cerita Siti Nurbaya gitu, itu untuk zaman bahala ya boleh-boleh aja, baik-baik saja gitu. Ya bagaimana kalau relevan atau tidak kalau itu dipraktikkan hari ini? Menurut hemat saya ya memang sudah tidak relevan lagi gitu, karena bisa jadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang dewasa, para jomblowati itu pasti sudah punya standar, kriteria tertentu, parameter tertentu untuk pasangan misalnya, dan ketika dijodohkan bisa jadi memang punya potensi untuk nggak sesuai dengan yang diinginkan, dan ini masalah gitu ya guys ya. Ini masalah. Jadi karena begitu banyaknya masalah dalam kehidupan kita, baik dari sisi tubuh, kesehatan misalnya, itu kesehatan itu ada kesehatan tubuh, kesehatan badan, ada kesehatan mental. Nah mental ini ada juga soal kebiasaan, cara berpikir, cara merasai, cara jiwa lah ya. Itu ada penyimpangan kejiwaan misalnya gitu ya, ada gangguan kejiwaan misalnya seperti itu. Atau bahkan ketika dulu ya, ketika saya mempelajari SQ misalnya, spiritual quotient gitu ya, ada satu fenomena misalnya, orang ini sebenarnya secara fisik, secara manusia fisiknya gitu ya, tampilan fisiknya sepertinya oke, kaya, iya, sukses, seolah-olah sukses gitu. Tetapi ternyata ketika dalam satu diskusi personal gitu, dia merasa ada yang hampa dalam hidupnya gitu. Apa yang hilang guys? Koneksi dengan Tuhan gitu loh, koneksi dengan sang pencipta dia yang dia percayai gitu ya. Lain halnya ketika seseorang itu ateis misalnya seperti itu, mungkin dia tidak akan pusing, tidak akan menjadi bete, bad mood, apapun, boring, apapun namanya lah gitu ya. Tetapi ketika seseorang, Anda dan saya dari kecil sudah dididik gitu ya, dengan ajaran-ajaran agama tentang ketuhanan, tentang batiniah, tentang spirit ilahi, tentang hal-hal yang seperti itu, tentu itu tidak boleh dinafikan guys, tidak mudah menafikan itu gitu ya. Meskipun bisa nggak menjadi kosong pemahaman-pemahaman itu, bisa ada goncangan besar dalam kehidupan sehingga bisa saja orang berubah gitu. Makanya ya jangan aneh juga, jangan heran juga ketika Anda melihat bahwa oh ternyata orang mengubah persepsinya, kemudian berpindah keyakinan, atau bahkan menjadi tidak yakin lagi dengan Tuhan. Hal-hal yang sebenarnya semuanya lumrah kalau Anda dan saya paham ilmunya gitu loh ya. Tanpa bermaksud mendukung atau mendorong atau setuju ya, tapi saya bisa memahami gitu loh, ketika seorang wanita katakanlah gitu ya, karena hormon testosteronnya yang lebih besar sehingga dia tampil tomboy gitu, atau orang menyebutnya maskulin gitu ya, dan ternyata dengan maskulinitasnya itu akhirnya dia mengikuti alur kebutuhan batiniahnya. Dia menurut beberapa orang ini melakukan mengerjakan hal-hal yang dianggap menyimpang secara orientasi seksualnya misalnya seperti itu. Tetapi karena saya memahami keilmuannya ya, bahwa ada hormon testosteron ya, ada hormon estrogen, progesteron misalnya seperti itu, dan fungsi kerja otak ya berdasarkan neurosainsnya seperti apa, akhirnya saya bisa mengerti gitu, kenapa seseorang begini, kenapa seseorang begitu, dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena seluruh kendali kehidupan kita sebagai manusia itu memang pusatnya adalah otak itu guys, gitu loh. Nah ini yang paling penting kita pahami. Oke, back to basic to once again about problem solving ya. Memang ada banyak masalah gitu. Makanya kemarin saran saya, ketika ada masalah kecil jangan sepelein, langsung ambil tindakan untuk decision making, mengambil keputusan gitu guys. Ini penting ini. Jangan menumpuk-numpuk masalah gitu sehingga blunder jadi seperti lingkaran setan pada akhirnya. Tetapi saya ingin kembali dulu ke paling dasarnya dari problem solving itu. Guys, dalam konsep pemecahan masalah itu mari kita bedakan dulu, ada dua jenis masalah. Satu masalah yang memang bisa kita kontrol, bisa kita pengaruhi, bisa kita jangkau katakanlah gitu dengan pikiran, dengan perasaan, dengan panca indera kita. Atau yang kedua, memang masalah ini tidak bisa kita pengaruhi gitu. Artinya ada dua masalah yang bisa kita selesaikan, dan memang ada pasti masalah yang tidak bisa kita selesaikan berdasarkan kemampuan kita. Apa itu? Misalnya contoh,
musibah sudah terjadi gitu. Atau nggak usah musibah, yang kecil lah misalnya, Anda mau kondangan ya, jarak rumahnya kira-kira cuma 300 meter dan Anda berencana untuk jalan kaki saja gitu, pas motor mobil nggak ada semua gitu ya. Tiba-tiba sudah dandan, sudah nyalon, sudah mau berangkat jalan kaki saja rame-rame gitu, tiba-tiba hujan jatuh, bus, deras sekali gitu. Masalah guys. Tapi kita nggak bisa mempengaruhi hujan itu, karena hujan itu memang kehendak alamnya, alam semesta ini memang hujan gitu. Mau Anda nangis sampai guling-guling sekalipun, ya memang saatnya hujan guys. Anda tidak bisa selesaikan masalah itu. Keinginan Anda jalan kaki hadiri kondangan dengan tampil cantik sampai nyalon make upnya, luar biasa, pakai make up artis bahkan gitu. Tetapi tiba-tiba mau jalan hujan, dan ini hujan nggak berhenti sampai sejam 2 jam. Mungkin dandanan Anda sampai luntur. Masalah itu guys, bisa ngoceh-ngoceh bukan? Gitu loh, ya kan? Hal yang kecil-kecil seperti ini, ya memang kita tidak bisa pengaruhi gitu. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan. Contoh, ya kan? Anda mau pergi ke satu tempat katakanlah gitu ya, mungkin silaturahmi, kunjungan ke tempat saudara gitu, dan jalur satu-satunya jalan ya cuma itu gitu. Tiba-tiba di depan, waduh ada longsor, Anda nggak bisa lagi meneruskan perjalanan karena transportasi terputus misalnya. Anda nggak bisa pengaruhi ini gitu, Anda nggak bisa mengontrol ini, nggak ada problem solvingnya itu guys gitu. Kecuali satu, jika Anda adalah orang-orang beriman dan tawakal, ya terus syukurin aja, bersyukur aja gitu. Maksudnya ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin ini bagian dari ya yang kita review spiritual ya sedikit gitu. Ya mungkin bagian dari kita harus benarkan ibadah kita, bagaimana koneksi kita dengan Tuhan, terus bersyukur, nyanyi pulang tuh sambil nyanyi siul-siul ya, dan seterusnya. Tidak perlu juga menggerutu, mengeluh atau Sanfred lah atau apa segala macam, saya harus nyampe di sana. Nggak perlu begitu guys. Ada masalah yang bisa kita selesaikan, bisa kita kontrol, bisa kita pengaruhi, bisa kita jangkau dengan pikiran dan perasaan kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita. Tetapi juga ada masalah-masalah yang memang tidak bisa kita pengaruhi gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan, apalagi menguraikan, tidak bisa guys gitu loh ya. Misalnya ya banyak contoh lah ya yang bisa Anda mengerti gitu ya, bahwa ada masalah yang memang kita nggak bisa selesaikan gitu. Kenapa? Karena itu menyangkut ya memang hal-hal yang lebih besar di luar kita gitu ya. Jadi nggak bisa kita paksakan diri kita. Misalnya pas longsor tadi kita terus tiba-tiba ngamuk gitu, perintahkan ini buruan, ini segera nih, gua mau. Aduh guys gitu loh. Nanti kalau Anda dibalikkan bertanya Anda siapa gitu, ini agak repot guys ya. Jadi ya sudah, namanya masalah itu, yuk kita analisis. Ada masalah yang bisa kita pengaruhi, bisa kita kontrol, bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita gitu. Ada masalah yang memang nggak bisa kita pengaruhi, kita kontrol, kita kasih problem solving model apapun, ya sudah gitu. Tunggu nanti dinas PUPR misalnya membersihkan jalanan itu sampai benar-benar bisa dilewati, hanya seperti itu. Anda yang mau pesta tadi, ya tunggu hujan reda saja gitu. Kalau ternyata memang sampai pestanya berakhir dan Anda nggak jadi kondangan gitu, ya terus mau dibilang apa gitu. Memang nggak bisa datang ke sana, nggak ada payung bahkan gitu ya, motor mobil lagi nggak ada semua, ya sudah ya. Mungkin nanti agak malaman sedikit, ya sudahlah, datang saja, salaman, kasih amplop, sesimpel itu gitu. Tidak perlu juga mengharu biru, heboh, hiruk pikuk dengan masalah yang memang kita nggak bisa pengaruhi guys ya gitu loh. Ini yang paling penting untuk kita sadari. Oke ya, next saya mau bicara soal ketika Anda, katakanlah gitu ya, ada saat-saat ini yang paling penting saya ingin semangati Anda. Mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa sepanjang hidup ini Pak, misalnya gitu ya, saya merasa saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saya selalu pengen berpikir baik, berperasaan baik, berkata baik, melakukan semua baik gitu. Tetapi kenapa semua jadi masalah Pak gitu? Sepanjang hidup saya 20 tahun Pak, ini masalah terus gitu. Kerja nggak pernah betah gitu. Padahal saya pikir saya punya skill, saya punya kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik yang luar biasa. Saya bisa contoh di sana, tapi ternyata enggak Pak. Saya gonta-ganti sampai 20 tahun itu Pak. Saya ganti sampai 12 atau 13 kali perusahaan misalnya gitu. Ketika saya berbisnis, itu semua juga jatuh gitu. Bangkrut lagi. Sampai suatu ketika Anda katakanlah gitu ya, merasa kehilangan segala sesuatu. Katakanlah hidup Anda seperti roller coaster gitu. Masalah ini belum sempat diselesaikan, ketimpa tangga lagi masalah. Ini belum selesai, ketimpa lagi tangga masalah. Ini belum selesai. Guys, yuk kita belajar menjadi spiritual gitu.
Kalau benar ini yang terjadi, sementara Anda memang terbukti Anda bukanlah penjahat, katakanlah kayak gitu ya. Anda merasa menjadi diri Anda sendiri dan semuanya Anda pikir, Anda rasakan, Anda lakukan, Anda jalani, Anda katakan dengan semua baik-baik saja. Tetapi diizinkan sama semesta, sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk terjadi masalah dalam hidup Anda dan bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, berganti silih, berganti sampai Anda merasa terduduk lemas dan merasa sangat tidak berdaya. Ada nggak orang-orang seperti ini? Ada, guys. Ada saat-saat di mana kita ya itu betul-betul tidak sanggup lagi bahkan untuk duduk gitu ya. Kita hanya sanggup terkapar tiduran. Saya sendiri mengalami itu, guys, gitu. Saya tidak mengerti. Mohon maaf loh, ini fakta gitu ya. Saya pikir saya tidak pernah melakukan tindakan kejahatan apapun gitu ya. Belum pernah diadili, belum pernah ditahan di kantor polisi, belum pernah dilaporkan, belum pernah gitu. Tetapi ketika saya mengalami itu semua, akhirnya itulah yang mendorong saya belajar lebih banyak untuk tahu apa sih kehidupan ini. Siapa gue sih? Kenapa gue ada di dunia ini dan kemana gue nanti akan kembali? Misalnya seperti itu. Jadi gini, guys, untuk persoalan-persoalan, untuk masalah-masalah, untuk Anda ini ya, yang mungkin sedang mengalami ini, dengar kata saya ya. Bukan tidak mungkin kalau benar Anda merasa polos, putih, bersih, Anda tidak pernah berniat menyakiti orang, merugikan orang lain gitu ya. Tapi Anda lakukan segala sesuatu, selalu Anda merasa gagal gitu. Kerja gonta-ganti gagal gitu ya. Bahkan Anda tidak melakukan kesalahan tertentu di kantor tertentu, tiba-tiba Anda di PHK, katakanlah seperti itu ya. Kemudian ganti lagi kantor, tiba-tiba sesuatu masalah karena fitnah, Anda katakanlah diberhentikan. Sesuatu yang lain di kantor yang lain Anda bekerja tanpa Anda sengaja, Anda melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak besar, Anda di PHK juga, misalnya begitu. Ketika Anda coba bisnis, ternyata tidak ada yang jadi, misalnya seperti itu. Guys, yuk kita back to basic, back to yourself gitu. Kembali kepada diri sendiri. Makanya dalam konteks ini, mengenali diri sejati itu ternyata sangat penting, guys, gitu ya. Sampai Anda betul-betul ketemu sebenarnya gue ini siapa, itu loh, guys. Ya, bukan tidak mungkin ya. Nanti dalam pembelajaran berikutnya saya akan cerita banyak tentang life path gitu ya, life path number gitu. Ada numerologi. Anda boleh belajar itu dari platform manapun, YouTube banyak, di Google banyak gitu ya. Bukan tidak mungkin. Maka sekali lagi saya ulang gitu. Adalah berat, atau saya melihat bahwa terlalu sempit kalau kita memahami kehidupan manusia hanya dari satu sisi keilmuan, dua keilmuan, tiga keilmuan. Kenapa? Karena di dalam manusia ini ada banyak yang real, ada juga banyak yang absurd gitu, yang memang intangible dan invisible things gitu. Jadi memang memahami kehidupan kita manusia memang butuh benar-benar komprehensif dan kompatibel, guys. Gitu loh ya. Nah, ketika Anda merasa ini, kepada Anda yang barangkali merasa atau sekarang ini sedang dalam posisi itu, katakanlah gitu, saya nggak ngerti, Pak, saya sepanjang hidup ini kok saya ngerasa kehilangan diri saya, semua masalah gitu ya, sampai saya kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan semua, hilang, Pak, gitu. Ingatlah kemarin saya cerita sama Anda ya, dalam hidup ini Anda itu memang dikirim ke dunia ini just only you alone. Ini memang sendirian gitu. Barangkali kalau ini diizinkan oleh semesta, oleh alam, oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu terjadi pada Anda, inilah saatnya Anda menjadi kepompong itu gitu. Hanya untuk menarik Anda kembali ke jalur yang seperti Allah kehendaki, Tuhan kehendaki gitu. Bukan tidak mungkin. Maka dalam pembelajaran spiritual itu ya, guys ya, ada istilah kepompong ya, ada proses metamorfose di situ. Kalau Anda kembali ke definisi Wikipedia bahasa Indonesia misalnya, itu metamorfose itu adalah satu proses perkembangan, menyangkut perubahan gitu ya. Bukan hanya bentuk, tapi juga dalam hal struktur gitu ya, dalam hal kecerdasan itu berubah gitu. Nah, contoh metamorfosis yang sering kali digunakan adalah bagaimana larva kemudian menjadi ulat gitu ya, kemudian menjadi kepompong, dan pada saatnya menjadi kupu-kupu. Itu yang sering kali diucapkan. Kenapa? Karena kupu-kupu itu dianggap binatang yang cantik, yang lembut, yang halus, yang gemoy gitu, yang semua orang bisa tergoda untuk berdekatan dengan kupu-kupu itu, bukan gitu. Tapi jangan lupa ada proses pembelajaran yang Anda mungkin yang tidak pernah mengalami ini tidak bisa membayangkan loh, guys ya. Anda bisa bayangkan ketika harus menjadi kepompong itu berapa hari, mungkin seminggu, mungkin 10 hari, mungkin 1 bulan dan seterusnya. Saya belum melakukan penelitian khusus tentang itu, tetapi ini bisa berhari-hari, guys gitu ya. Dan ini tentu
penting bagi para saintis untuk menjelaskan. Saya sendiri juga kalau ini bicara tentang kehidupan dalam konteks manusia, menyangkut ruh gitu ya, menyangkut spirit ilahi, menyangkut roh Tuhan gitu. Ya ketika menjadi kepompong itu bahkan dia tidak makan guys, gitu ya. Tidak bisa makan dia, tidak bisa mencari makan karena ujung kepalanya itu terikat di satu daun gitu, ujung ekornya juga terikat gitu dan dia terbungkus gitu dan dia hanya sendirian di situ, gitu ya. Nah ini buat saya ini menarik. Tetapi ternyata dia hidup guys, dan bukannya hanya hidup. Pada saat divine timing, ketika waktunya Tuhan itu datang, dia akan muncul jadi kupu-kupu yang indah itu gitu. Nah, untuk Anda yang barangkali hari ini Anda merasa tertimpa begitu banyak masalah dan Anda sampai nggak ngerti, padahal Anda sendiri yakin tidak pernah menjahati orang, tidak pernah menyakiti orang, merugikan orang, menyerang orang, tidak pernah benci, tidak pernah dendam, tidak pernah nyinyirin, tidak pernah julid misalnya. Bukan tidak mungkin, itu adalah kode atau sign dari alam semesta, dari Tuhan yang Anda sembah itu, bahwa Anda ini adalah orang kuat yang memang harus dibentuk sedemikian rupa, dibanting-banting, dijungkir balik. Hidup Anda mungkin seperti roller coaster gitu. Kenapa? Karena spirit Anda itu, yourself itu adalah spirit yang sebenarnya sangat kuat dikirim ke dunia ini. Dan mungkin saja Anda lupakan banyak hal. Mungkin saja Anda dalam sepanjang kehidupan Anda lupa bersyukur, mungkin lupa berbagi, mungkin, ya kan? Atau Anda terlalu asik dengan, bisa jadi loh guys, ini soal spiritual ya. Bisa jadi Anda terlalu asik dengan hedonisme dan konsumerisme dunia, yang Anda fokus hanya gimana caranya gue kerja dapat uang, bisa makan misalnya gitu. Gimana caranya gue berbisnis bisa kaya, bisa punya rumah, bisa punya istri 3 misalnya, seperti itu. Itu kan segala sesuatu yang dunia. Sementara mungkin Tuhan, mungkin semesta alam ingin Anda berperan lebih besar dari sekedar itu. Bisa jadi. So, saran terbaik saya adalah teruslah pompa semangat Anda. Teruslah perkuat spiritual Anda. Teruslah belajar, mencari tahu ke dalam diri Anda sendiri gitu loh. Siapa Tuhan? Siapa Anda? Ya karena bahasa spiritualnya begini. Bahasa nasihat agama-agama juga mengajarkan ini ya guys, religius gitu ya. Kenali dirimu supaya kamu kenal siapa Tuhanmu, gitu loh. Nah ini yang seringkali orang gagal di situ gitu loh. Diri sendiri saya tidak kenal. Bagaimana seseorang bisa mengenali Tuhan guys? Ya, paham maksud saya guys ya. Jadi jika Anda merasa hari ini betul-betul hidup Anda seperti roller coaster sehingga Anda merasa betul-betul just lonely alone gitu, betul-betul kesepian yang amat sangat. Mungkin memang Tuhan sedang menginginkan Anda jadi kepompong itu. Ya, tidak perlu juga menangis, berkeluh kesah, teriak-teriak, nggak perlu guys gitu. Ya sadari saja, oh Tuhan, terima kasih untuk waktu jadi kepompong ini gitu. Terima kasih untuk metamorfosis yang sedang saya harus jalanin ini gitu ya. Saya tetap berkeyakinan teguh, Engkau yang menciptakan aku, misalnya gitu ya. Ini doa Anda, yang Kau juga yang akan terus menjagaku, merawatku hingga aku nanti akan terlepas, terbebas dari semua belenggu kehidupan, menjadi kupu-kupu indah sesuai dengan takdirmu. Gitu guys ya. Jadi saran terbaik saya tetap jangan pernah menyerah ya. Terus bangkitkan spirit Anda, bangkitkan semangat Anda. Tidak perlu dalam situasi yang Anda betul-betul katakanlah terduduk dan terkapar katakanlah gitu. Anda cuma bisa berbaring. Ada banyak yang terjadi ya, fenomena yang terjadi ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual guys. Misalnya seseorang tiba-tiba sakit dan gak jelas sakitnya gitu, dibawa ke rumah sakit pun ya dokter rumah sakit bingung gitu. Ada banyak seperti itu guys gitu ya. Tetapi ketika Anda nyampe rumah, sakit sekali, entah di kepala, entah di dada, entah di perut, entah di mana saja, di seluruh tubuh rasanya sakit. Misalnya seperti itu. Tiba-tiba Anda merasa memang tidak sanggup lagi berpikir. Mungkin Anda sudah pernah berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya berpikir aja udah nggak sanggup. Bagaimana saya bisa mencari makan? Bagaimana saya bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, punya penghasilan? Guys, ada saat-saat di mana kita memang harus betul-betul surrender ya. Harus benar-benar berserah. Itu loh, itu konsep spiritualitas yang tertinggi adalah seperti itu. Ketika Anda kenal diri Anda, ketika Anda kenal Tuhan Anda, saatnya mungkin Anda surrender, berserah. Tapi bukan menyerah. Berserah itu beda dengan menyerah guys, gitu ya. Anda sampaikan kerinduan Anda kepada Tuhan Anda itu, bahwa saya tetap Tuhan, saya ingin menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Itu terus gitu ya. Dan percaya saya selalu ada jalan keluar ya. Makanya dalam situasi yang ketika
katakanlah semesta alam, Tuhan membuat Anda, mengizinkan Anda menjadi tidak berdaya. Ketika Anda menjadi surrender, berserah itu gitu loh. Itulah saatnya gitu loh. Anda dikembalikan kepada kesejatian diri Anda tadi, seperti yang kalau Anda muslim ya, seperti perjanjian 4 bulan di dalam janin di dalam rahim itu. Mungkin saatnya Anda berpikir dan berperasaan gitu ya, untuk kembali kepada ideal yang seperti diciptakan dan direncanakan dan dicita-citakan oleh Tuhan pencipta Anda itu. Gitu loh guys ya. Jadi jangan justru dalam situasi yang carut marut, katakanlah Anda sampai terduduk, terkapar dan tidak bisa melakukan apapun, Anda terus memberontak itu. Tuhan kan saya maunya gini, ini harusnya begini. Anda masih paksakan pikiran-pikiran. No, tidak baik guys. Itu saatnya Anda surrender, Anda berserah diri kepada alam semesta, kepada Tuhan, gitu guys ya. Dan selalu ada jalan. Saya meyakini itu karena saya mengalami dan menjalani itu semua dengan baik, gitu ya guys ya. So back to basic, problem solving memang ada hal yang bisa kita pengaruhi, kita uraikan, kita cari solusinya. Tapi juga tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi dan kita pecahkan. Kalau itu berkaitan dengan kondisi alam, ya yang kita tidak bisa pengaruhi. Hal-hal yang sesimpel itu. Tapi ketika ada masalah-masalah kecil kita bisa pecahkan, segera ambil keputusan dan seterusnya. Jelas ya guys ya. Ketika ada diizinkan Anda hidup dalam kehidupan yang seperti roller coaster sampai Anda merasa sendirian saja di dunia ini, jangan pernah menyerah ya. Teruslah pompa semangat Anda, teruslah koneksikan diri Anda kepada Tuhan yang Anda yakini dan percayai itu. Gitu ya. Suatu ketika Anda pasti akan jadi kupu-kupu yang indah itu. Gitu loh guys ya. Jelas ya guys ya. Jadi selalu ada jalan, selalu ada solusi di setiap persoalan kehidupan. Ini hanya apakah seseorang itu sadar butuh juga surrender, butuh juga berserah gitu ya. Jangan selalu mengandalkan pikiran, perasaan dan kemampuan kita. Itu namanya ego nanti guys ya. Di bagian lain nanti saya akan bahas itu semua. Jelas ya guys ya. Oke, sejauh ini itu dulu saja yang perlu saya sampaikan, mengingatkan Anda barangkali ya untuk terus menyemangati Anda, jangan pernah menyerah. Gitu ya guys ya. Nah, sekali lagi, Anda yang merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, klik like, kemudian share ke teman-teman, kerabat, kolega, saudara, siapapun sahabat Anda gitu ya, agar mereka juga mendapatkan manfaat pencerahan yang sama seperti Anda. Jelas ya guys ya. Kemudian untuk Anda yang ingin diskusi, konsultasi, ngobrol serius apapun persoalan Anda, soal kehidupan, soal problem solving, soal decision making, apapun yang itu Anda membutuhkan second opinion gitu, pendapat kedua gitu, Anda boleh kontak email ya, di bawah deskripsi saya cantumkan email saya. Untuk tahap pertama saya ingin kita komunikasi by email dulu ya. Ketika nanti terjadi katakanlah obrolan, ya mungkin saya akan kasih share nomor WA saya. Jelas ya guys ya. Untuk yang mau berdonasi juga silakan, seperti saya kemarin cerita ya, untuk pengembangan channel hubungi kontak email saya gitu ya. Berdonasi untuk pengembangan channel ini, donasi, sedekah, derma, apapun itu adalah karma baik guys. Itu adalah energi positif gitu ya, yang ketika Anda lepaskan itu nggak perlu besok ya, seketika itu juga energi positif Anda itu ditangkap alam semesta ya, bergabung bersama-sama dengan seluruh energi positif alam semesta, bergulung-gulung, berputar-putar, dan pada saatnya pasti akan kembali kepada Anda dan atau anak cucu Anda dalam bentuk kebaikan-kebaikan besar berikutnya gitu ya guys ya. Jadi itu sudah hukum alam, itu sudah pasti guys gitu ya. Ini hanya divine timing. Jelas ya guys ya. Oke, jelas semua. Oke, terakhir dari saya, siapapun Anda, kapanpun, ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.